Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Faiz Manjudian dengan NIM 2405069, dan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan simulasi saya, yaitu tentang filter LPF, HPF, PPF, dan komparator menggunakan software Proteus untuk mata kuliah Sistem Instrumentasi dan Sensor. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu filter dan apa itu komparator, untuk istilahnya menjelaskan secara umum dan untuk membuild up teori nantinya untuk pembuktian nanti. Jadi di sini filter adalah rangkaian elektronik yang berperan sebagai penyaring sinyal frekuensi yang masuk ke dalam suatu sistem. Dan istilahnya setiap sistem kan memiliki sebuah frekuensi tertentu. Nah, filter ini istilahnya untuk menyaring, mengalirkan rentang frekuensi yang diinginkan, dan istilahnya memblokir atau meredam sinyal frekuensi lain yang tidak dibutuhkan. Nah, setiap jenis filter ini ada berbeda-beda. Ada filter pasif dan filter aktif. Adapun juga jenis-jenis filter dalam bentuk frekuensi yang dilewatkannya. Ada low pass filter, ada high pass filter, ada band pass filter, dan ada band stop filter. Dan di sini performa penyaringannya itu sangat bergantung pada perpaduan komponennya, seperti resistor, kapasitor, induktor, yang istilahnya menentukan nantinya titik batas frekuensi atau frekuensi cut off-nya tersebut. Nah, terdapat 3 variasi filter dasar yang umum digunakan di istilahnya di manapun. Yang pertama adalah low pass filter atau LPF. Ini bertugas untuk meloloskan sinyal frekuensi rendah di bawah titik cut off dan memblokir gangguan dari sinyal frekuensi tinggi. Ini adalah contoh gambarnya, yang dimana ini adalah resistor di atas dan kapasitor di bawah, dan di sini adalah sinyal yang nantinya sudah difilter. Dan kita bisa di sini saya sudah mengambil salah satu contohnya. Ini adalah ini melewatkan frekuensi rendah, dan ketika frekuensinya tinggi mereka akan turun, dan ini bisa lihat gambarnya adalah menurun plotnya, dan ini saya akan buktikan nanti dengan simulasi Proteus saya. Kemudian kita kedua, yaitu high pass filter, yang merupakan prinsip sebaliknya, yaitu menahan sinyal frekuensi rendah agar hanya sinyal berfrekuensi tinggi yang dapat diteruskan. Kita bisa di sini gambarnya. Ini adalah high pass filter, dan ini adalah kebalikannya juga, yang dimana tadi adalah resistor di atas dan kapasitor di bawah. Di sini kapasitor di atas dan resistor di bawah. Intinya low pass filter dan high pass filter itu terbalik. Bisa di sini saja, passive high pass filter. Kita lihat ke image. Ya, ini untuk plotnya sendiri kita bisa lihat. Bentar, saya buka terlebih dahulu. Untuk plotnya sendiri sangat berbeda dengan yang sebelumnya, yang dimana ini menahan frekuensi rendah dan istilahnya melewatkan frekuensi tinggi ya. Dan kita bisa di sini plotnya adalah menaik, kebalikan dari passive low pass filter yang plotnya menurun. Jadi kita bisa tahu sendiri lah ya, kalau kita melihat gambar seperti plot seperti ini adalah low pass filter dan ini adalah high pass filter. Oke, kita kembali ke penjelasan satunya, yaitu band pass filter. Band pass filter atau BPF itu gabungan dari HPF dan LPF, yang dimana ini akan membentuk band atau pita batas tertentu, yang dimana itu adalah batasan atas dan batasan bawah. Intinya ini filter ini itu untuk menentukan batasan frekuensi mana dan pita mana yang akan diambil, dan sisanya akan diputuskan atau tidak dilewatkan. Dan ini BPF istilahnya tugasnya hanya meloloskan sinyal yang berada di dalam rentang frekuensi target dan membuang sinyal yang di luarnya. Kita bisa lihat di sini, saya akan ambil contohnya. Ini kita bisa lihat di sini ya, band pass filter sendiri ini atas bawah, dan ini akan rentang frekuensi tertentu dan ini gabungan dari low pass dan high pass. Kita lihat di sini atas di sini dan bawah low pass. Oke. Jadi ini hanya mengambil rentang frekuensi tertentu saja untuk dilewatkan. Oke, sepertinya itu. Oh ya, saya akan menjelaskan tentang aktif juga, yang dimana aktif filter ini perbedaannya seringkali hanya di komponen yang digunakan. Untuk pasif sendiri ini biasanya menggunakan
komponen yang dinamakan dengan pasif. Untuk pasif sendiri ini bisa menggunakan komponen seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Untuk aktif sendiri seringkali menggunakan seperti op-amp yang istilahnya juga sama, yaitu untuk menyaring sinyal. Dan berbeda dengan filter pasif, ini ya filter aktif ini membutuhkan satu daya atau power supply eksternal supaya bisa dilakukan. Tapi seringkali ini juga lebih baik sih setahu saya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang menjelaskan tentang apa itu komparator. Nah, komparator ini beroperasi dengan membandingkan nilai tegangan masukan terhadap suatu dengan referensi. Nah, rangkaian ini istilahnya mengevaluasi secara terus-menerus apakah tegangan sinyal masuk berada di atas atau di bawah ambang batas. Dan ini adalah keluarannya yaitu high dan low, dan ini adalah keluaran dua kondisi sinyal digital. Komparator sendiri sering dimasukkan ke keluaran filter untuk mendeteksi ambang batasan sinyal analog yang sudah disaring dan mengubah sinyal menjadi sinyal digital yang bisa dibaca microcontroller. Nah, untuk simulasi sendiri, tujuan simulasi ini adalah untuk mengamati karakteristik operasional dari LPF, HPF, dan BPF menggunakan perangkat lunak Proteus. Evaluasi dilakukan untuk melihat secara langsung cara kerja tiap filter ketika saling terhubung dalam suatu sistem rangkaian. Pengujian ini juga akan memperlihatkan bagaimana variasi nilai komponen seperti resistansi dan kapasitansi dapat menggeser letak frekuensi cut-off serta mempengaruhi bentuk gelombang yang dihasilkan pada keluaran filter. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu alat dan bahan. Tentunya karena ini adalah software bentuknya, kita membutuhkan laptop, dan tentunya kita juga perlu install software Proteus itu sendiri. Dan istilahnya kita juga akan membutuhkan sebuah gambar rangkaian tertentu dan batasan tertentu untuk resistornya, seperti nilai resistor, nilai kapasitor, dan apa lagi ya. Oh ya, untuk komparator nanti ada LED dan baterai dan lain-lain itu sebagainya. Dan ininya seperti itu. Kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh yang sudah saya berikan di filter LPF. Ini adalah resistor 1 dan kapasitor 1. Kita lihat sebelumnya ya, sama untuk rangkaiannya di atas dan di bawah. Dan ini menghasilkan seperti ini. Saya akan buka sebenarnya. Nah, ini. Wait. Oke, saya simulasikan terlebih dahulu ini lagi. View. Sebentar. Oke, sudah ya. Ini hasilnya menghasilkan seperti ini, yang dimana bisa kita lihat sama seperti hasilnya, hasil dari ini di passive filter sebelumnya, yang dimana ini akan menurun, ya menurun, dan ini melewatkan frekuensi yang istilahnya lebih rendah, yang ini dari 1K dan turun ke kita ketika kita menuju ke 10K. Jadi ini menurun. Kemudian kita ke yang kedua, ini yang dimana itu ada filter HPF yang sama juga untuk hasilnya. Ini ada 150 picofarad dan resistor 2K, dan ini adalah frekuensi responsnya, yang dimana ini akan naik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di sini. Ini naik ya untuk hasil frekuensi responsnya. Kemudian kita lanjut ke filter selanjutnya, yaitu BPF atau bandpass filter, yang dimana seperti kita lihat di sini, itu akan mengambil sebuah pita tertentu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa meskipun mulai di sini, saya bisa seperti ini, sebentar, maksimalis. Oke, kita mulai di sini di 10, dan pun ini menunjukkan sebenarnya di belakang itu sudah maju. Namun di rentang ini dan di ini istilahnya menunjukkan pita ini, bahwa pita ini akan diambil, di sekitar pita ini akan diambil dan akan menurun setelah itu. Oke, kita lanjut ke sebenarnya saya juga ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat ini, yang dimana ini cukup mudah sebenarnya. Saya akan contohkan secara cepat. Generator sign, yaitu sinyal generator, yang dimana ini punya sinus. Tentunya ada ground,
dan istilahnya seperti itu saja. Kemudian komponen kita bisa ambil resistor dari manapun di Proteus. Kemudian terakhir adalah kapasitor. Ini seperti ini dapat kita gunakan untuk filter high pass atau low pass, dan untuk 2 kali saja kita juga bisa menggunakan untuk band pass. Oke, sebenarnya cukup seperti itu saja untuk yang untuk filter, bagian filter. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu rangkaian komparator. Nah, untuk komparator sendiri kita membutuhkan yang dinamakan resistor, potensiometer, satu buah IC, satu buah LED, dan satu buah sumber baterai, dan 2 buah voltmeter untuk pengukurannya. Nah, kenapa potensio? Karena coba saya cek terlebih dahulu. Komparator adalah karena intinya potensio sendiri kan memiliki dapat diatur dan dapat istilahnya berbeda-beda nilainya. 2 potensio ini intinya untuk dapat membandingkan pada suatu kondisi tertentu. Dan kita bisa di sini salah satu contohnya yang dimana ini adalah komparator op-amp, yang dimana itu aktif tentunya. Bisa di sini. Ini menggunakan salah satunya resistor dan salah satunya adalah termistor, yang dimana ini adalah 25 derajat Celcius. Untuk termis sendiri apa ini NTC atau PTC saya kurang tahu, tapi intinya yaitu sama, yang dimana ini akan menghasilkan sinyal high atau low dalam kondisi tertentu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang saya simulasikan, yaitu untuk UAS sendiri. Kita akan lakukan terlebih dahulu. Nah, di sini kita ingin cut off berdasarkan pada frekuensi 1,59 kHz, dan kita ingin lakukan hal tersebut dalam kapasitor 100 nanofarad. Ini sudah saya lakukan perhitungan di mana frekuensi cut off 1,59 kHz kita transfer ke resistor yang kita butuhkan untuk istilahnya membuat ini dengan kapasitor, nilai kapasitor berikut, dan hasilnya adalah 1 kilo, sekitar 1 kilo ohm. Mungkin bisa saya cek secara langsung juga kalkulator. Oke. 1 bagi 0,000999. Ya, sekitar 1,001 lah ya. Istilahnya masih sama, yaitu 1 kilo ohm. Dan ini seharusnya menghasilkan frekuensi di rentang tersebut. Kita coba cek. Kita ubah nilainya yaitu 100 nanofarad dan 1 kilo ohm. Di sini kita akan tambahkan 1 saja. Oke, 100 nanofarad dan 1 kilo ohm. Kita akan simulasikan dengan simulat graph. Oke, kita sudah temukan datanya. Oke, hasilnya masih sama, dan di sini frekuensi cut off-nya adalah di 3 dB, yaitu di sekitar sini. Yang dimana ini adalah istilahnya kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah pertengahan dari 1 dan 2. Bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah kita anggap di sini adalah 3, dan kita juga bisa anggap karena ini adalah di rentang 1 dan 2, kita anggap di sini adalah frekuensi cut off-nya adalah di min 3 dB di sini, yaitu 1,59 kHz yang kita inginkan sebelumnya. Oke, sepertinya itu untuk LPF yang sudah kita buktikan hasilnya. Dan untuk frekuensi responnya sendiri seperti ini ya. Bisa lihat, kita silang saja dan kita lanjut ke bagian kedua, yaitu HPF. Nah, pada simulasi HPF ini kita ingin cut off-nya berada pada frekuensi 4,82 kHz. Nah, untuk kapasitornya sendiri saya inginkan 10 nanofarad. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita melakukan penghitungan lagi, yang dimana ini hasilnya adalah 1 bagi 0,000303, yang dimana bisa dihitung lagi dengan kalkulator kita yang sebelumnya malah saya silang. Bentar.
kita akan perhitungan sebelumnya ya. Ini supaya mempercepat waktunya juga. Oke, 1 bagi 0,000303 yang dimana 3300,33 yang dimana ini akan menuju ke 3,3K saja kita ambilnya untuk nilainya. Nah, filter ini dalam teori akan melewatkan istilahnya frekuensi yang di bawah 4,82 kHz dan frekuensi selain itu akan diblokir. Kita coba lihat kita coba ganti saja ya di sini. Proteusnya secara langsung. Ini akan ke 10 nanofarad. Sebentar saya ambil keyboard karena keyboard yang ini agak rusak. Nanofarad. Oke. Dan ini adalah sebenarnya 3,3 ohm. Oke, sudah. Sekarang kita bisa lakukan seperti sebelumnya, simulate graph dan maximize. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini grafiknya sama seperti teori sebelumnya, itu naik, dan sebelumnya juga sama, yaitu turun. Di sini ya kan menurun namun tidak sampai bawah itu. Intinya kita bisa cari cut off-nya selalu pada min 3.0 dB. Nah, di sini kita bisa lihat min 3.0 dB adalah di sekitar sini. Nah, karena ini mendekati dan istilahnya karena kita ingin mencari istilahnya frekuensi 4,82 kHz, kita bisa lihat di sini bahwa ini mendekati dengan 5 dan 2 di sini. Saya sebenarnya bisa lagi. Oke, bisa. Nah, di sini kita bisa lihat di sini 4,5 dan 5 sangat mendekati di sini ya. Dan ini kita bisa asumsikan bahwa ini sudah mendekati ke 5K, yaitu 5 kHz, dan ini juga mendekati dengan 4,5 kHz, dan ini adalah min 3 dB, yaitu frekuensi cut off pada umumnya, dan ini adalah kita pastikan adalah min dapat kita asumsikan 4,82 kHz. Oke, sepertinya itu untuk pembuktian yang HPF, dan untuk teorinya sendiri terbukti benar ya yang HPF itu. Oke. Selanjutnya kita akan ke yang terakhir, yaitu band pass filter. Untuk band pass filter sendiri tentunya kita ingin kita ingin tentukan dua batasan. Yang pertama saya inginkan 153,8 Hz, yang dimana kapasitor pertama yaitu 220 nanofarad untuk batasan bawahnya, yaitu untuk bagian LPF nya. Kemudian batasan atasnya atau bagian HPF nya kita inginkan 22,58 kHz dan nilai kapasitornya yaitu 4,7 nanofarad. Oke, kita langsung ubah saja ya. 153,8 Hz dan nilai kapasitor 220 nanofarad. Kita ubah secara langsung. Wait a minute. 220 nanofarad dan perhitungan lagi ya. Maaf. Mungkin kita juga bisa buktikan secara langsung saja ya, seperti tadi, untuk memastikan bahwa nilai perhitungan ini benar sesuai dengan sebelumnya. Sebentar. 1 bagi 0,0002126 4,703 yaitu 4,7K sama, dan satunya 1,5K dan itu 1 bagi 0,66667. Kita clear saja. 1 bagi 0,0006667 sekitar 14,9K yang kita bulatkan ke 14,5K saja karena sepertinya kelebihan 1, tapi ini adalah 1,5K, yang ini 1,499K yang kita bulatkan saja ke 1,5K. Oke. Karena itu adalah nilai yang paling umumnya ditentukan. Oke. Jadi resistor yang kita temukan adalah 4,7K untuk batas bawah dan 1,5K untuk batas atas. Oke, kita ubah saja. Dengan ini 4,7K. Sebentar. 7. Wait. Ini sepertinya agak rusak. K untuk batas atas, dan ini adalah mana sebenarnya?
kita tentukan terlebih dahulu untuk menunjukkan berapa tadi, 220 nanofarad, dan satunya yaitu 4,7 nanofarad. Oke. Ini sendiri sebenarnya bisa seperti biasa 220 NF. Sebentar. Oh no, keyboardnya. No. NF. Oke. Ini juga 4,7 NF sebenarnya. Dan ini adalah 1.5K. Oke. Seharusnya betul, kalau tidak ini kebalik artinya. Sebentar, saya simulat graph. Tunggu sebentar. Dan oke, ini adalah betul. Dan sebentar, saya cek terlebih dahulu untuk hasilnya. Seharusnya benar ya untuk aturannya. Wait. Nah, tidak mau. Oke, sepertinya benar ya. Oke, benar. Sebentar, saya kembali ke situ dan kita maximize untuk memastikan bahwa ini juga benar untuk hasilnya. Oh, apakah ini kebalik? Atau sepertinya kebalik? Oke, kita kembalikan lebih dahulu supaya memastikan ini kebalik. Bentar, saya copy dulu saja. Oke, kita silang dan simulasikan ulang tentunya. Karena ini G-nya terlalu kecil, saya pikir terbalik. Namun jika ini benar, saya pikir ini benar. Oke, kita coba lagi untuk maximize. Oh, apakah ini juga balik untuk ininya? Apakah ini kebalik? Sebentar, saya juga agak-agak lupa ini untuk simulasi sendiri karena ini saya tanpa script. So, saya ingin memastikan sendiri untuk hasilnya apakah ini benar untuk anunya. Oh, sebenarnya saya tidak menyimpan ya. Bentar, saya cek. Kita saya pause dulu ya untuk memastikan saya membenarkan terlebih dahulu. Oke, setelah saya cek ini adalah yang benar dan kita bisa di sini untuk maksimum responsnya secara langsung ya, maximize. Oke, ini adalah frekuensi yang benar yang dimana ini akan mengambil dalam pita sebenarnya berapa? 153,8 Hz dan 22,8 kHz. Kita coba cek lagi di maksimum responsnya. Dan ini bisa kita lihat di sini 158 Hz berada di tengah-tengah sini dan ini ada negatif 3 dB di sini. Kita bisa zoom saja ke sini. Wow, ini ada 3 dB di sini dan ini mendekati lah ya untuk frekuensi yang ingin diambil, dan ini adalah 23,58 kHz. Sebentar, saya cek ulang. Salah. 22,8 kHz. Dan intinya yang diambil itu adalah di sini, di rentang ini dan rentang ini. Setelah itu akan cut off yang dinamakan, mengapa itu dinamakan cut off karena ini sudah melampaui atasnya dan ini adalah melampaui bawahnya. Dan misalnya di sini sekitar sini, di sekitar sini yang di sini 22,8 kHz sudah menurun. Oke, seperti itu untuk BPF dan HPF. Selanjutnya kita akan ke komparator karena ini mengejar waktu. Oke. Nah, prinsip kerja komparator ini dapat diuraikan dari kondisi pertama. Pertama, apabila Vin kurang dari Vref, maka output IC berada pada kondisi low, sehingga tidak cukup arus yang mengalir untuk mengaktifkan LED, dan LED kemudian mati. Kedua, jika Vin lebih atau sama dengan Ref, output IC akan beralih ke kondisi high. Di sini Vin, kita lihat nanti saya akan tunjukkan ke protesnya sendiri. RV2 adalah Vin dan RV1 adalah Ref. Dari contoh hasilnya sendiri 1,25 adalah Vin, dan ketika Vref-nya lebih dari itu, maka lampu biru artinya mati. Kemudian contohnya selanjutnya sebelumnya ini adalah Vin 1,50 dan batasnya adalah
batas VRF-nya adalah 1,30, hidup, lampunya hidup. Jadi saya buktikan secara langsung di sini saja ke komparator. Kita run terlebih dahulu. Oke, di sini 1,30 untuk VIN-nya, VRF-nya, dan ini 1,25 untuk VIN-nya. Notice kalau lampunya mati dan itu biru. Ketika kita naikkan satu kali saja 1,30, bentar. Oke, naik dan itu hidup. Dan kita naikkan lagi VRF-nya. Wow, mati dan itu biru. Jadi intinya ketika VRF melebihi dari VIN, ini akan kondisi low, dan ketika VIN-nya dinaikkan untuk melebihi atau sama dengan VRF, maka lampunya hidup. Dan ini adalah komparator, yaitu komparasi pembandingan dari dua nilai untuk menghasilkan sinyal high atau low. Biasanya di sini bukan potensio saja, namun bisa termis, suhu atau lainnya lah yang istilahnya dapat dibandingkan nilainya supaya menghasilkan output yang diinginkan. Oke. Berdasarkan simulasi tersebut kita tahu sebenarnya ya, low pass filter dengan nilai komponennya dapat kita verifikasi di 1,59 kHz, dan ini sesuai dengan sebelumnya yang dimana komponennya di bawah titik cut off dan meredam sinyal di atasnya, dan itu grafiknya juga sama, yaitu ke bawah. Kemudian high pass filter dengan nilai komponennya yang sebelumnya memiliki frekuensi cut off di sekitar 4,82 kHz, yaitu bentuk atas dan sesuai dengan sebelumnya. Kemudian band pass filter yaitu susunan dari low pass filter dan high pass filter, yang dimana itu membutuhkan 4 komponen pasif dan dua-duanya berbeda untuk memastikan itu adalah low pass dan high pass. Dan intinya kita bisa mendapatkan pita di rentang yang istilahnya yang diinginkan lah, antara 150 Hz dan 22,58 kHz lebih, tapi mungkin ada lebih atau minusnya yang bisa kita lihat tadi. Kemudian yang terakhir adalah rangkaian komparator yang sebelumnya saya tunjukkan. Intinya kita bisa mengetahui bahwa ketika VIN melebihi dari VRF, maka logikanya akan high dan menghidupkan LED, dan ketika VRF melebihi dari VIN, maka itu adalah logika low dan lampunya akan mati. Oke. Dan ini adalah penutupnya. Ini adalah membuktikan bahwa simulasi ini membuktikan bahwa karakteristik frekuensi cut off suatu filter RC ditentukan langsung oleh nilai komponen resistor dan kapasitornya. Kita bisa tadi ada perbedaan di sebelum dan sesudah saya ubah ya nilainya tadi untuk frekuensinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah daftar pustaka saya juga.